acuan gue, pecutan gue untuk mencapai kesuksesan yang gue inginkan gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak itu mah tergantung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Dwi Cahyani di channel teruau-uau terhits cuma ada di channel di Cahyani 17. For information, sekarang tuh tanggal 31 Desember 2020. Ini udah pukul jam 1. Mohon maaf ya kalau misalnya suara gue gak kedengeran, kan yang dari malam udah pada tidur semua, jadi gue harus pelan-pelan ngomongnya. Dia baru bikin video karena sebenarnya tuh banyak ya waktu luang, cuman baru ada waktu untuk membuat video ini gitu guys. Ya, 31 Desember, tinggal menghitung berapa jam lagi untuk menuju tahun yang baru, tahun 2021. Nah, tahun 2020 itu kan banyak sekali ya hambatan serta rintangan yang kita alami gitu tuh semenjak wabah COVID-19 ada di Indonesia, ya kan. Benar-benar kehidupan kita yang biasa normal berubah menjadi kehidupan yang hening. Dan sekarang ini lagi new normal, tapi tetap aja banyak sekali perbedaan dengan kehidupan kita sebelum-sebelumnya. Kayak sebelum 2019 kan beda dengan 2020 sekarang nih. Semoga aja di tahun 2021 COVID-19 udah hilang pergi loh gitu tuh. Udah terkubur gitu tuh. Jadi kita bisa kehidupan yang normal. Sebenarnya dampaknya itu semua masyarakat sih, dari lapisan pekerja, mahasiswa, anak sekolah, dia terkena dampaknya. Para pekerja banyak yang di PHK, banyak juga yang gajinya dipotong. Sedangkan para pelajar dan mahasiswa melakukan pembelajaran jarak jauh serta daring gitu kan. Nah sebenarnya sih nggak ada yang mau COVID ini tuh selalu hadir, selalu ada, nggak mau. Gue jujur gue nggak mau, gue pengen pergi, gue pengen COVID itu pergi deh hilang. Nggak tau deh, gue udah ngawur banget ngomongnya. Jadi sebenarnya konten lu tentang apa sih Wi hari ini gitu? Konten gue mau ngebahas tentang pengalaman yang gue udah rasakan begitu. Nah, kok tadi gue udah ngerembet ke tahun 2021 dengan 2020, ya pokoknya 2020-2021, seharusnya kalian peka. Jadi gue tuh kayak mau ngasih pengalaman gue tentang target atau disebut dengan resolusi sih. Kenapa gitu? Kalau misalnya kenapa sih lu harus ngebahas kayak gitu, emang penting ya? Oke, kalau misalnya lu pengen lebih detailnya, yuk saksikan video ini, oke? Saksikan, jangan di skip. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, yuk subscribe, di like ya. Semoga channel ini terus berkembang dan maju. Nah, kali ini dia mau kayak ngejelasin teorinya mengenai resolusi dan pentingnya resolusi ini buat tahun 2021 pastinya. Nah semua ini Dwi memberikan informasi ini atas dasar dari pengalaman Dwi, serta Dwi mencari sumber-sumber juga gitu dari artikel serta sumber-sumber yang relevan gitu kan untuk bisa memberikan informasi ini. Jadi menurut KBBI bahwasannya suatu putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat. Nah, rapat di sini kita artikan sebagai diri kita nih, antara pikiran kita, hati kita sesuai nggak dengan tujuan hidup kita. Kalau misalnya nih, kadang kan hati itu kan benar-benar paling tulus gitu ya. Kayak misalnya misalnya gini,
kita melihat dompet di jalan, hati kita bilang jangan diambil, ketika pikiran bilang ambillah lumayan uangnya. Tidak sama kan dengan hati, dengan pikiran gitu. Nah, untuk itu makanya kita harus rapatkan antara hati dan pikiran untuk mencapai target. Ya pokoknya begitulah ya kawan-kawanku. Nah, pernyataan ini biasanya tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal. Dapat disimpulkan ya, dapat kita simpulkan nih. Akhirnya gue mendapat sebuah kesimpulan bahwasanya resolusi adalah membuat kembali keinginan atau cita-cita yang dituangkan dalam rencana, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tapi kalau menurut gue lebih baik tertulis. Jadi jika kita lupa dengan resolusi kita atau target kita atau cita-cita kita, kita bisa melihatnya, kita bisa mengingatnya gitu. Jadi ada rasa semangat untuk mencapai target yang kita harapkan. Kalau menurut gue penting, karena itu sebagai, kalau diri gue ya menganggap itu sebagai kepecutan gue untuk meraih sebuah kesuksesan. Karena di dalam prinsip gue, jangan sampai di masa tua gue untuk bekerja keras. Jadi gue pengen masa tua gue tinggal menikmati hasil kerja keras gue di masa muda. Karena banyak banget ya yang gue ketahui, orang-orang hebat, orang-orang yang sukses itu dia bekerja 24 jam dari masa kecilnya. Jadi ketika dia masa kecil, dia buang tuh waktu untuk bermainnya untuk bekerja, mencari pengalaman, mencari pengetahuan. Dia mencari segala macam. Ketika dia dewasa, dia tinggal menetapkan kayak dia udah punya pengalaman di masa kecilnya, ditetapkan, oh kayaknya yang lebih berpeluang untuk gue bisa sukses tuh yang ini deh. Nah ketika masa tua tinggal dia leha-leha, duduk-duduk, dia punya anak buah kayak gitu. Gue berpandangnya seperti itu, tapi ya namanya manusia ya gue pengennya seperti itu, tapi nanti kita lihat lagi ke depannya. Cuman kita berangan-angan boleh, bercita-cita boleh, kalian bercita-cita gratis, punya impian juga gratis. Jadi tinggal bagaimana cara kita berprosesnya. Bismillah, pokoknya awali semua dengan bismillah. Dan jangan lupa kalian bersyukur, kuncinya adalah bersyukur gitu guys. Ya kan kayak gue nih, gue udah 20 tahun. Ya masa sih selama 20 tahun ini gue masih malas-malasan, masih ada di zona nyaman. Pastinya kan udah maksudnya udah emang belum puas udah 20 tahun di zona nyaman aja. Pastinya harus berubah, harus memperbaiki diri ya, lebih tepatnya memperbaiki diri, karena kita tidak bisa 100% full mengubah, tapi memperbaiki diri. Jadi pelan-pelan ya, step by step, satu langkah ya, begitulah ya pokoknya. Nah, kok tadi gue udah ngejelasin sedikit tentang teori-teorinya, tentang pengertiannya, pentingnya untuk membuat sebuah resolusi. Nah, untuk membuat rancangannya itu ada 4 step guys, ada 4 step. Ingat, ada 4 step. Yang pertama, buat daftar keinginan atau cita-cita kalian sesuai dengan kemampuan diri kalian. Nah, pastinya keinginan cita-cita gue akan berbeda dengan teman gue si A ataupun teman gue si B. Ya kan, jangan pernah disamakan. Oke? Lo harus fokus sama tujuan hidup lo, keinginan hidup lo. Ya, kalau kemarin di tahun 2020 itu gue punya daftar list resolusi nih di sini nih, bakal gue munculin nanti di sini. Biasanya yang pertama, gue punya ingin memiliki tabungan sendiri. Tabungan di sini tuh dari uang tabungan yang gue sisihkan gitu tuh. Terus bisa membeli sebuah produk atau kebutuhan itu dari uang tabungan atau uang pribadi gue. Karena kan gini, kenapa gue memilih bisa membeli kebutuhan sendiri? Saya 20 tahun ya, saya juga udah usia yang seharusnya bisa bertanggung jawab sama kehidupan diri gue sendiri. Jadi gue mencoba untuk memberi sebuah
bukan pengalaman ya, memberi sebuah pecutan kepada diri gue untuk ayo lo tuh harus berusaha. Ya memang background gue mahasiswa, cuman kan bukan berarti mentang-mentang lo masih jadi mahasiswa, masih belajar, lo nggak mau bekerja keras untuk menyisihkan uang lo untuk membeli produk yang diinginkan oleh diri gue gitu. Terus yang ketiga, gue tuh sebenarnya punya toko online shop, The Cah Shop namanya. Gue tuh ingin fokus tahun 2020 gue pengen fokus, namun ya begitulah ya. Jadi dari ketiga daftar list resolusi itu hanya 1 sampai 2 yang bisa gue lakukan atau bisa berhasil, walaupun yang kedua memang tidak semua produk itu memang dari uang gue, masih minta ke orang tua, tapi ada beberapa produk yang gue beli sendiri. Itu tuh list resolusi cukup 1 sampai 3 aja sudah cukup banget. Tinggal kalian ini aja fokus begitu. Lalu yang di sini adalah lakukan sebuah tindakan terkait cara apa saja atau proses yang kalian akan kalian lakukan untuk mencapai sebuah keinginan yang kalian tulis tadi di daftar list. Nah, sebenarnya take actionnya itu terserah kalian mau tulis atau enggaknya. Yang penting kalian udah tahu nih langkah-langkahnya. Contoh kayak gue ngambil pertama itu kan gue punya tabungan sendiri. Nah, take action gue pertama, gue menyisihkan uang jajan gue. Kita lakukan sebuah evaluasi take action kita. Sesuai nggak nih take action kita sama dengan tujuan kita. Nah, untuk pengevaluasian ini bisa dilakukan per bulanan atau mingguan atau harian boleh juga. Contoh, misalnya resolusi lu per tahun, berarti lu bisa mengevaluasinya setiap 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, itu terserah kalian, itu dibebaskan. Lalu untuk resolusi per minggu itu kalian bisa mengevaluasinya setiap hari, itu diperbolehkan. Oke, jadi gini guys, maksudnya ditingkatkan ini tuh apa yang kalian sudah capai terus ditingkatkan. Nah, contoh misalnya kayak gue nih, kan yang pertama itu kan gue punya tabungan. Target gue tuh tabungan 1 tahun itu 2.500.000. Nah, di situ ternyata nggak ada setahun, 6 bulan gue udah bisa nyampe 2.500.000. Nah, disitu jangan merasa puas, langsung kayak, gue udah berhasil. Gak, tetap konsisten, tetap ditabungin gitu. Jadi kan kalau misalnya kalian berhasil itu kan kayak ada rasa puas dalam diri. Nah, nanti ketika kalian bisa mengejar target, pasti ada rasa kepuasan, kebahagiaan kayak gitu. Orang biasa, dia orang kaya, tetap yang namanya target itu harus kita miliki. Jadi jangan sungkan untuk memiliki target ya kawan-kawan. Maaf kalau misalnya gue ngomongnya agak pelan, agak-agak gak bersemangat. Sebenarnya semangat, cuman kan takutnya suara gue yang ngejeledar ini tuh kayak kedengeran orang, takutnya pada bangun. Jadi maaf banget, pasti banyak kekurangan, tapi insyaallah bakal diperbaiki. Karena ingat, proses tak pernah mengkhianati hasil. Inilah proses Dwi, pasti kalian juga punya proses. Nikmatilah sebuah proses yang kalian rasakan, entah itu prosesnya sakit, perih, pedih, harus berdarah, harus gimana, ya itulah proses, nikmatin. Dan gue mengingat satu kata pepatah, terbentur. Di sini terbentur kalian, walaupun misalnya kalian mengalami sekali kegagalan, jangan langsung putus asa, tapi tetap semangat,
tetap berjuang, ingat dengan tujuan kalian. Kedua kalinya gagal lagi, bukan berarti kalian akan selamanya gagal. Yang ketiga gagal lagi, bukan sekalinya gagal, bukan gagal sebenarnya. Hanya sebentar lagi mendekati sebuah keberhasilan gitu. Kawan-kawan, masalah terbentur, masalah proses, jadikan itu sebagai pengalaman, jadikan sebagai pengetahuan, knowledge yang berguna untuk nanti masa depannya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Insya Allah bakal edit secepatnya. Dadah. Dadah.